Akhirnya si laki-laki itu dipukuli sampai tewas di kamar mandi dan kepalanya dibenturkan ke keran. Akhirnya meninggal dan mayatnya dimasukkan ke dalam bathtub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu Obrolan horor. Masih bersama saya. Masih bersama saya yaitu Rizky Ali dan partner saya yaitu Yogi. kali ini Kali ini kami akan mengisahkan kisah yang ditunggu-tunggu Mas Yogi. Yoi. Nah, kisah pengalaman pribadi yang apa Mas? Nah, yang ada gregetnya tapi tetap horornya ada. Horornya ada, sumuknya ada, basah, keringetan, tegang kan, horor soalnya. Dengan judul Villa Maut Tretes. Sebelumnya kami sudah minta izin pada narasumber yaitu Fendi lagi dengan usernya di Twitter yaitu nyetop COVID-19. Nah, ini dalam rangka corona, Pandemi. ini kampanye untuk menyetop COVID. Di sini kami akan menceritakan kisah pengalaman dari Mas Fendi yang pasti diobrolin dengan obrolan versi anak warungan. Jangan lupa bila teman-teman obor mempunyai pengalaman cerita horor bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa siapkan amunisi seperti biasa untuk menemani nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga siapkan headsetnya agar lebih terasa. Iya. Lebih terasa suara horornya. Suaranya biar lebih mantep. Mantepnya bisa enggak Mas? Mantep. Gak usah mantep. Betul. Oke Bor, langsung aja kita nyalakan obornya. Hari itu hari Kamis dan sudah menjelang maghrib. Si Fendi mempersiapkan sepatu futsalnya karena nanti malam ada jadwal latihan futsal jam 8. Tiba-tiba HP si Fendi berbunyi, berdering. Ternyata si bos yang teleponnya, Dharma namanya. Halo Fen, datang latihan kan hari ini? Tanya si Dharma. Ya bos, hadir, jawab si Fendi. Lalu ia menjawab, oke deh sip, sambil menutup teleponnya. Bingung sih, kenapa kok tumben-tumbenan dia telepon nanya hadir atau enggak. Biasanya cuma ngingetin, suruh bawa uang, duit biar nanti bisa bayar. Karena si Fendi adalah bendahara di timnya. Jadi singkat cerita, setelah mereka latihan futsal, para pemain bukan pulang. Tinggallah mereka berempat, si Fendi, terus Dharma, Bose, Yus, dan Amin. Mereka berempat ngobrol-ngobrol tentang futsal tadi, evaluasi lah, review. Tiba-tiba si Dharma nyeletuk ke mereka. Bro, besok sampai Minggu repot gak? Ngejar. Basa-basi. Iya. Karo gue. Enggak ada jadwal ngajar. Kata si Yus. Terus kata si Amin, dia ngomong juga. Aku free. Leleku sudah panen. Jadi kolam masih disterilkan. Lalu si Dharma, si siapa? Fendi ngomong, aku nggak ada jadwal wasit, kosong. Lalu Dharma bilang ke mereka, yuk kita refreshing, jalan-jalan, aku sing bayari, tenangnya. Ia bersemangat sekali nampaknya. Dan mereka bertiga tak ada yang
sanggup menolaknya. Namun si Fendi bilang, aku nggak tahu mau alasan apa ke ortuku nanti. Jadi si Fendi itu emang terlahir di keluarga yang agamis, jadi agak repot lah kalau berbohong sama orang tua demi kesenang-senangannya sendiri. Iya. Lalu Dharma pun nyaut, gampang, besok aku yang izin ke ortumu. Oke bro, jawab si Fendi. Dan mereka pun pulang dengan hati yang senang gembira, karena besok mereka pergi jalan-jalan gratis, giveaway dari si bos Dharma. Gak usah kocokan gitu. Iya. Jadi keesokan harinya Dharma datang ke rumah si Fendi mobilan. Jadi orang tua si Fendi itu tahu kalau Dharma itu bukan orang sembarangan. Dia kan pegawai BUMN dan secara fisik dia pun good looking. Jadi fashionable. Suwun mas. Si Dharma. Oh benar. Jadi Dharma masuk ruang tamu dan ngobrol sama ibunya, entah apa yang diobrolkan. Lalu tiba-tiba ibu yang sedang di ruang tamu sama Dharma bilang ke si Fendi, ayo cepetan berangkat, kasihan Dharma nunggunya, lama sekali mandimu. Ya ini masih pakai baju dulu. Saya andukan mas, go anduk kan menunjukin kamar mandi, kamar ya. Bajuan dulu bu, kata si Fendi. Akhirnya Fendi berangkat menuju rumah si Yus dan Amin. Setelah formasi mereka lengkap, mereka pun berangkat. Dan Fendi pun masih tak tahu kemana si Dharma membawa mereka. Setelah sampai di perbatasan Kediri Jombang, mereka pun singgah di pom bensin untuk sekedar buang air kecil. Setelah selesai, mereka pun lanjut perjalanan. Amin menanyakan, "Mana sih sebenarnya kita?" Dharma menjawab, "Mencoba ilmu nek tretes." Paham toh? Fendi dan Amin saling pandang, tak paham apa yang dikatakan Dharma, karena sebenarnya si Fendi dan Amin memang tak pernah tahu apa yang disebut dengan tretes, tempat apa atau bagaimana. Dan Yus pun senyum-senyum, seolah-olah ada yang disembunyikan. Dan si Fendi cuek aja, pikirnya kan, wah gratis, jalan gratis. Mereka lanjut ngobrol di dalam mobil. Nah dari obrolan itu si Fendi baru ngeh kalau si Dharma mempunyai isian dalam tubuhnya, jadi kayak susuk. Beda mas, isian karo susuk beda. Nah Isian ini di batin karo raga. Nah susuk. Susuk iki ya kaya nggo nguatne. Narik pokoknya ada susuk lah. Si Dharma kan notabene kan pemain rock. Tetap bilang itu. Nah si Dharma kan notabene pemain futsal, main sepak bola, jadi ya perlu si susuk di kaki mungkin untuk menguatkan pas main kayak. Hari udah mulai gelap. Perjalanan masih kurang lebih sekitar 2-3 jam lagi untuk sampai di Pasuruan. Karena sudah jam makan malam ya kan. Mereka pun singgah di sebuah depot kecil dengan menu sate dan gulai kambing. Wih, mulai lupuskin sing odor. Dharma menyuruh mereka untuk masuk duluan dan memesan, karena dia mau ke toilet di WC umum seberang jalan ya kan, yang seberangan dengan depot itu. Namun keanehan terjadi saat mereka masuk. Pembeli depot itu banyak, sekitar 5 orang.
Tetapi tak ada satupun yang berbicara dan wajah mereka pucat semua. Jadi mereka bertiga duduk dan sibuk dengan HP-nya masing-masing. Karena pacar mereka pasti rewel kalau ditinggal liburan, apalagi ke Tretes. Sampai mereka tak memperhatikan lagi pembeli-pembeli lain. Yus bilang pada si pelayannya, "Mbak, gule 4." Mbak pelayannya hanya mengangguk pelan. Setelah si Fendi kan biaran sama pacarnya. Setelah berhasil meredam kemarahan pacar, Aku soto mas. Gule. Gule. Nah, si Fendi setelah berhasil meredam kemarahan si pacarnya, dia hendak melihat kanan kiri situasi, melihat pembeli-pembeli lain makan dengan menu apa, dan betapa terkejutnya, ternyata warung itu sudah sepi, dan tak nampak lagi pembeli kecuali mereka. Tiba-tiba hawa dingin menjalar di tubuh Fendi. Bulu kuduk itu mulai berdiri, pertanda ada yang gak beres dengan debat ini. Gumanya dalam hati. Tiba-tiba lagi Dharma datang dan membatalkan pesanan mereka. "Mbak, gulenya gak jadi," sambil tangannya mengisyaratkan mengajak mereka keluar. Fendi bertanya, "Nyapa gak sidon?" Namun dia tak menjawab satu patah kata pun. Wajahnya pun menunjukkan keseriusan. Mereka masuk mobil dan pergi dari depot itu. Suasananya mencekam di dalam mobil karena semuanya diam. Tiba-tiba Dharma bilang, "Warung itu gak beres, banyak demitnya." Yus juga nyaut, "Pantesan pembelinya pucat semua mukanya." Amin yang sedari tadi diem nyaut juga, "Warung gule kok baunya darah." Jadi dari tadi mereka itu pas main HP itu sambil melirik kondisi sekitar di warung itu. Nah, cuma si Fendi yang beneran main HP. Tidak beberapa lama, Dharma pun membelokkan mobilnya di warung soto yang cukup ramai. Fendi selesai duluan makannya, dan mereka bertiga masih makan. Fendi pun berbincang dengan salah satu pembeli yang duduk di dekatnya, yang sudah selesai makan juga. Seorang bapak dengan istrinya bersama satu anaknya, nampaknya penduduk sekitar. Fendi pun berbasa-basi bertanya, "Pak, apakah masih jauh pom bensin dari sini?" Bapak itu menjawab, "Dekat mas, sekitar 3 km dari sini." "Emang masnya dari mana?" Lalu Fendi jawab, "Dari Kediri pak, tadi sempat singgah di warung gule itu, di warung guling situ, tapi nggak jadi." "Loh, warung gule yang mana mas?" "Yang di seberang WC umum itu tau," kata si bapaknya. Si Fendi jawab, "Iya pak." "Emangnya kenapa kok bapaknya kayaknya kaget gitu?" Bapaknya jawab lagi, "Warung itu udah lama nggak ada mas, sudah lama tutup sejak kejadian itu." Kalau si Fendi yang penasaran terus bertanya lagi, "Kejadian apa pak?" Bapak itu jawab lagi, "Dulu warung itu rame mas, sebelum malam naas itu terjadi." Terus bapaknya menceritakan, malam itu warung gule ramai seperti biasanya mas. Namun tiba-tiba ada sebuah truk dengan kecepatan tinggi tidak bisa mengendalikan laju truknya itu. Jadi menabrak warung itu hingga membuat semuanya meninggal.
tewas di dalam warung itu termasuk penjual gulenya. Sejak saat itu banyak kejadian seperti yang dialami Mas. Wah, untung saja gak jadi Pak makan di situ, saut si Yus yang tiba-tiba menyautnya yang sudah selesai makan juga. Lalu mereka berpamitan dan meneruskan perjalanan. Sampailah mereka di Pasuruan dan sudah memasuki daerah Tretes. Seperti biasa, banyak orang-orang yang menjajakan villa dengan logatnya. Biasa, villa. Lalu tiba-tiba ada bapak-bapak naik motor dengan penutup kepala seperti biasa mendekati mobil. Kan mobilnya pelan, melaju pelan karena di situ emang jalannya kan berbelok-belok di gunung. Nah, setelah berhasil mendekati si mobil, bapak itu bertanya, "Cari villa Mas?" Dharma pun jawab dengan anggukan kepala tok. Nah, bapak itu jawab lagi, "Oke, ikuti saya." Mereka pun mengikuti bapak itu. Sampailah di sebuah villa yang bangunannya bagus, namun sudah penuh, kata pemiliknya. Lanjut ke villa kedua, sama, villanya juga penuh juga. Akhirnya sampailah kami ke villa ketiga. Tanpa bertanya kepada siapapun seperti dua villa sebelumnya, bapak ini membawa kami ke sebuah villa. Bentuknya kuno, namun view-nya sangat bagus. Entah apa nama villanya dan jalannya apa, Fendi tak bisa mengingatnya lagi. Yang pasti di depan villa itu ada 2 pohon cemara yang pada waktu itu masih belum terlalu tinggi. Bapak itu langsung membukakan pintu dan menyuruh mereka parkir mobil di halaman villa. Bapak itu masuk dan tidak lama kemudian keluar sambil nyerahin kunci ke Dharma. Setelah terima kunci, nampaknya bapak itu kan berbincang-bincang, entah apa dari perbincangan tersebut. Yang pasti mereka pun naik mobil itu lagi dan ngikutin si bapak-bapak itu. Tak lama kemudian bapak itu masuk di sebuah gang dan yang lain mengikuti dari belakang. Setelah parkir, mereka diajak masuk dan disitulah baru Fendi paham maksud mereka mengajaknya ke sini. Ternyata Dharma dan Yus mau mencicipi cinta satu malam bersama. Kupu-kupu malam yang tersedia di dalam ruangan di balik kaca yang mirip ikan yang ada di dalam akuarium. Mereka menyusuri gang. Setelah sampai di sebuah ruangan, mereka masuk dan melihat para gadis-gadis di dalam ruangan kaca tersebut dengan berbagai macam usia, macam bentuk, ya kan, ukuran. Ya. Lalu Dharma bilang ke bapak itu, "Yang baju merah Pak," kata si Dharma. Si Yus nggak mau kalah. "Yang baju hitam Pak," langsung sigap. Si Fendi dan Amin hanya tertawa. Polos. Dharma bertanya kepada si Fendi, "Mana, ada yang cocok gak?" Fendi jawab, "Aku gak mau aku. Wes kalian aja." "Oke," jawab si Dharma. Amin pun sama, dia juga gak mau dikasih itu. Jadi setelah deal, mereka membawa gadis itu ke villa yang sudah di booking tadi. Masuk mobil, terus ngobrol-ngobrol santai dengan gadis-gadis pejuang rupiah tersebut. Nah, dari obrolan mereka ternyata kan ngobrol-ngobrol. Nah, setelah ngobrol santai-santai dengan gadis itu, nah ternyata baru ternyata mbak-mbak itu berasal dari ibu kota Jawa Barat. Setelah sampai ke villa, mereka pun masuk
selangkah memasuki villa, terasa aura yang berbeda. Bau debu bercampur dengan bau entah apa pastinya. Bau itu aneh, seperti bau barang lama yang tersimpan. Ada 3 kamar dan 1 kamar mandi, dan pintu belakang yang entah ruang apa selanjutnya. Dari posisi latar belakang, dari posisi letak barang-barangnya pun aneh. Ada sebuah kursi goyang di tengah-tengah ruangan menghadap langsung ke kamar mandi. Nah, di ruang tamu ada sofa panjang yang di belakangnya ada jendela besar dengan gorden warna coklat muda, yang mungkin karena terlalu lama nggak disobo, jadi terlihat usang dan berdebu. Nah, di situ juga ada TV tabung. TV ini masih tabung. Nah, mereka berenam ngobrol di ruang tamu. Lalu tiba-tiba terjadilah suara aneh yang asalnya dari jendela belakang tadi. Jadi suaranya itu seperti paku yang ditempelkan ke kaca lalu digerakkan. Srek, srek. Kayak isyarat Mas ya. Kode aku tuh ada di sini. Menunjukkan eksistensi. Mereka semua saling pandang dan si Fendi memutuskan untuk mengecek apa yang terjadi di luar. Sesampailah di luar, tak ada satupun orang yang ada di luar kaca besar tersebut. Si Fendi masuk kembali ke villa dan ternyata si Yus dan Dharma udah masuk ke kamarnya masing-masing dengan gadis-gadis tersebut. Si Fendi pun duduk di sofa bersama Amin dan menyalakan TV untuk mencairkan suasana. Namun entah mengapa perhatiannya si Fendi itu langsung tertuju kepada kursi goyang yang menghadap ke kamar mandi tersebut. Mereka berdua ngobrol santai, tak menghiraukan Dharma dan Yus lagi yang sedang mantap-mantap di kamar mereka masing-masing. Terus si Fendi merasa ingin pipis. Fendi pun pipis di situ sambil menghadap bercak itu. Pintu kamar mandi sengaja tak ditutup. Apa? Terus kan kameran kowe. Tak ditutup. Karena tak mungkin ada yang mengintip, pikirnya. Entah halusinasi atau kenapa bercak yang tadinya berwarna merah kehitaman kini sekarang berubah warna menjadi merah segar, seperti darah, dan bau anyir pun tercium. Fendi pun segera menyelesaikan pipis dan berbalik badan keluar ke kamar mandi. Namun ternyata pintu kamar mandi yang sejak mereka datang itu terbuka kini hampir tertutup dan hanya menyisakan 1 jari. Fendi pun membuka pintu dan lari menuju Amin di ruang tamu. Dia mengecek si Fendi, pengecut, cek. Gitu aja takut capnya sambil terkekeh. Fendi hanya diam dan menyalakan rokok. Lama kemudian terdengar lagi suara seperti benda yang menabrak pintu. Brak. Dan asalnya dari kamar yang digunakan si Dharma untuk mantap-mantap tersebut. Fendi dan Amin saling pandang seakan-akan menanyakan, ada apa ini? Lalu Amin berkata, mungkin si Dharma dapat cewek yang ganas, yang ganas mainnya. Si Fendi hanya mengangguk, namun masih penasaran apa yang terjadi. Jadi berselang berapa menit,
terdengar lagi suara yang aneh itu. Suara aneh diikuti suara teriakan si Dharma. Jangan, bukan, kata si teriakan itu. Tapi suaranya terputus, seperti ada yang sedang membungkam. Mereka berdua pun lari menghampiri kamar si Dharma dan mengetuknya sambil bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu pintu pun dibuka dan Dharma yang muncul dari balik pintu tersebut masih dalam keadaan kondisi telanjang bulat dan dengan titik yang sedang on fire. Nyapot cok, tanya pada Amin. Belum sempat Amin menjawab, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup. Padahal tak ada seorang pun yang ada di kamar mandi itu. Mereka bertiga kebingungan. Namun Dharma menutup kembali pintunya dan menyuruh mereka pergi. Sana, jangan ganggu. Mereka berdua pun berjalan ke arah ruang tamu sambil garuk-garuk kepala, bingung apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Yang tadi barusan. Belum sempat si Fendi duduk, Fendi kepikiran dengan si Yus. Jangan-jangan sumber suara tadi ada di kamarnya si Yus. Fendi berbalik badan kan, sambil menuju ke arah si Yus, yang saat itu kamarnya bersebelahan dengan kamar si Dharma. Fendi mengetuk pintu dan menanyakan kondisinya, tapi tak ada jawaban. Kemudian si Fendi menempelkan kupingnya ke pintu, dan yang terdengar adalah suara langkah kaki yang mendekat perlahan. Jadi Fendi menunggu. Ternyata gadis yang bersama Yus itu yang membuka pintunya. Masih belum mas, belum selesai, katanya. Fendi pun kembali ke sofa dan merebahkan diri sambil memikirkan penasaran dengan apa yang terjadi dengan rumah ini. Dengan sambil merebahkan diri di sofa, menatap langit-langit di ruang tamu itu, tidak berapa lama terlihat sosok bayangan sedang lewat di luar jendela. Fendi pun duduk dan melihat bayangan itu bergerak ke pintu villa. Fendi itu pun lalu berdiri. Lalu Amin menarik tangannya untuk duduk kembali, seakan-akan tahu apa yang sedang Fendi lihat. Padahal si Amin sedang main HP. Biarin, cuek aja, kata si Amin. Fendi pun semakin penasaran. Dilihat ternyata sudah jam 2 dini hari. Itu tandanya mereka hampir 2 jam mantap-mantap di dalam kamar tersebut. 2 jam. Betapa terkejutnya, tiba-tiba terdengar sayup-sayup kayak orang minta tolong. Amin mematikan TV agar suara itu terdengar jelas. Dan benar saja, suara itu muncul dari kamar si Yus. Mereka berlari dan mendorong pintu itu, dan ternyata memang benar pintunya nggak dikunci. Dan betapa terkejutnya si Fendi dan si Amin saat membuka pintu. Ternyata Yus sedang dicekik oleh gadisnya pada posisi itu. Nah, mereka masih dalam kondisi telanjang dan tangan si Yus mengisyaratkan memanggil mereka berdua. Dan kondisi si
cewek tersebut masih di atas Yus, masih nempel. Dan tak lama kemudian si gadis itu melihat mereka dengan tatapan yang aneh. Matanya merah dan rambutnya acak-acakan. Entah acak-acakan karena sesuatu hal atau diacak-acak sama si Yus. Mereka berlari masuk dan menarik gadis itu untuk menjauh dari Yus yang sudah hampir kehabisan napas karena dicekik. Ia memberontak, berusaha melepaskan dirinya dari genggaman mereka berdua. Rupanya gadis ini kesurupan. Tak lama kemudian, Dharma keluar dari kamarnya dan dia masuk mendekati gadis ini yang sedang mereka pegangi. Dia komat kamit membaca sesuatu dan langsung menekan ibu jari gadis itu. Sesaat kemudian gadis itu mulai agak tenang. Dia tak lagi bergerak seperti sedang tidur. Lalu tiba-tiba dia tertawa seperti seorang wanita, melengking dan matanya melotot. Rupanya belum 100% sosok itu keluar dari si gadis itu. Kemudian sosok itu berkata, "Kalian semua siapa? Kenapa masuk istanaku? Apa kalian tidak kasihan denganku? Kalian yang membunuh suamiku," kata si sosok itu. Dharma menjawab, "Aku pemuda dari Kediri. Aku mau berbagi rezeki dengan gadis-gadis ini. Kamu siapa?" "Namaku Pitaloka. Aku sudah ratusan tahun tinggal di sini. Ini wilayahku. Tak ada yang satupun boleh menggunakannya. Kalau tidak, akan kubunuh temanmu," sambil menunjuk Yus. Dharma menjawab, "Kami cuma sebentar, numpang istirahat aja." Lalu Pitaloka menjawab lagi, "Siapa laki-laki besar di belakangmu itu? Pasti orang jahat," sambil menunjuk yang ada belakang Dharma. "Dia penjagaku. Dia yang akan membunuhmu kalau kau tak keluar dari si gadis ini." Dharma menekan ibu jari kaki gadis itu lagi dan gadis itu berteriak, "Awas kalian!" Lalu gadis itu tenang, pingsan. Mereka membaringkan tubuhnya di kasur. Kondisi Yus sudah membaik dan gadis yang bersama Dharma mencoba memakaikan pakaian yang ada di tubuh si gadis yang kesurupan tadi. Mereka bertiga keluar kamar dan ngobrol tentang kejadian-kejadian yang barusan di ruang tamu. Dua gadis itu masih di dalam kamar. Lalu tiba-tiba pintu villa diketuk oleh seseorang. "Tok tok tok. Mas, buka pintunya, Mas. Mas." Dan ternyata yang mengetok itu adalah bapak yang mencarikan villa. Nah, bapak itu datang. Dia masuk dan duduk di sofa bersama mereka. Entah mengapa bapak itu terengah-engah kayak habis jogging gitu. Lalu dia menanyakan, "Apakah ada aneh?" Nah, si Dharma jawab, "Ya Pak, gadis yang bersama Yus tadi kesurupan. Tapi syukurlah semua bisa dikendalikan." Bawa Villa pun ngomong, "Untunglah tak terjadi hal-hal yang lebih berbahaya, Mas. Saya minta maaf, saya yang salah. Harusnya villa ini tidak boleh disewakan. Jadi gini, Mas, villa ini sebenarnya merupakan villa warisan turun-temurun dari nenek saya. Ya, sekarang saya yang mengelolanya.
ketika masih diurus sama nenek saya, villa ini dulunya ramai, banyak pengunjung karena sejuk dan view-nya bagus. Namun semua itu berubah sejak kejadian maut di sini kala itu. Jadi gini mas ceritanya. Malam itu hujan tak kunjung berhenti. Lalu ada dua sepasang laki-laki dan perempuan datang untuk berteduh, numpang ngiyup di teras rumah. Sedangkan di dalam villa ini ada yang menyewanya, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka semuanya mabuk-mabukan dan pesta seks di villa ini. Lalu seorang dari laki-laki itu punya niat jahat untuk memperkosa si wanita yang berteduh tadi. Akhirnya si laki-laki itu dipukuli sampai tewas di kamar mandi dan kepalanya dibenturkan ke keran. Akhirnya meninggal dan mayatnya dimasukkan ke dalam bathtub. Bekas darahnya itu sampai sekarang nggak bisa hilang, bekas bercak-bercak. Nah, sedangkan si wanita itu diikat di kursi goyang menghadap ke kamar mandi dan diperkosa rame-rame hingga sampai akhirnya wanita itu tewas dengan cara dibenamkan ke dalam bathtub yang penuh air. Jadi dulu sebelum kejadian maut itu, kursi goyang itu berada di dekat sofa. Nah, namun sejak kejadian itu dipindahkan. Nah, besoknya kursi itu sudah berada lagi di depan kamar mandi. Sejak saat itu villa ini sepi pengunjung karena semua pengunjung pasti diganggu oleh penampakan hantu wanita dan pria tersebut. Terus Darman jawab, ya udah Pak, semuanya sudah terjadi. Kami bersyukur tidak ada yang sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami. Bapak Villa menjawab, iya Mas, sudah beberapa dukun yang saya datangkan panggil ke sini, namun semuanya tak sanggup melawan. Kayaknya Mas punya bodyguard yang lebih kuat, lebih sakti, jadi bisa melawan dan sanggup menolong teman kampean. Sambil nunjuk Yus. Yus pun cuma meringis, mengingat dia hampir mati di tangan gadis itu. Dia masih dalam keadaan telanjang bulat tanpa benang selai pun. Mereka pun terus ngobrol. Bersama bapak pemilik villa tersebut dan menceritakan kejadian-kejadian yang dialami barusan tadi. Sementara Dharma mengantar 2 gadis itu pulang ke rumah si bosnya, dan mereka pun lanjut ngobrol sampai terdengar azan subuh. Lalu setelah azan subuh, mereka semua pamit untuk melanjutkan perjalanan liburan. Nah, beberapa tahun kemudian terdengar berita bahwa terjadi lagi pembunuhan di villa tersebut. Jadi setelah kasusnya si Fendi, beberapa tahun kemudian terjadi lagi hal-hal aneh-aneh itu lagi. Nah, jadi itulah kisah pengalaman dari Mas Fendi yang dialami di Villa Tretes ini. Jadi kejadiannya itu pas lagi eksekusi penalti. Wes, enjoy time. Oke. Ya, jadi hikmah yang bisa dipetik dari kisahnya Mas Fendi ini, ya dimanapun kita berada, sebenarnya ada, sama tetap ada. Tapi kejadian yang seperti ini yang sebenarnya tak ingin kita
rasakan, tapi tiba-tiba ada yang niatnya dari awal itu untuk senang-senang, malah terjadi kejadian seperti itu yang tak diharapkan. Ya lebih baik tetap selalu berdoa, mau berangkat atau pas posisi tempat masuk pun pakai salam, ya kan Mas. Walaupun salamnya dalam hati pun, ya kan. Kan di situ juga histori rumahnya kan seperti itu. Jadi pernah terjadi kejadian maut di villa itu. Mungkin sosok jin yang menyerupai yang tewas itu masih mengganggu pengunjung setelahnya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman nobor mengingatkan lagi, jika kalian mempunyai cerita-cerita seperti ceritanya Mas Fendi, cerita yang lain bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah ini, atau juga bisa lewat akun sosial media official Obar-Obor di Instagram dan Twitter @obar-obor, atau juga bisa lewat akun pribadi kami di saya @dejogi dan Mas Rizky Ale. Oke. Terima kasih untuk semuanya penonton yang udah menonton sampai selesai, tidak tanpa skip atau tanpa cepat-cepat. Pokoknya terima kasih dari kami, ya kan. Jangan lupa like yang belum di like, subscribe yang belum subscribe, ya. Share dan komen juga. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari kami semua. Oke, cukup sekian. Terima kasih semua. Lemah teles Gusti Allah simbales. Lemah paring. Salah, Mas. Lemah garing. Iya. Lemah garing Gusti Allah sing paring. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam obor.